Halo teman-teman, pernah dengar tentang residual leukosit? Yap, ini adalah salah satu faktor penting dalam dunia kesehatan, terutama di bidang transfusi darah. Di video ini kita akan kupas tuntas bagaimana sih prosedur pemeriksaannya. Siap-siap ya, karena informasi ini bisa bikin kamu makin paham dan pastinya makin keren di dunia lab kesehatan. Yuk kita mulai. Pengendalian mutu komponen darah diperlukan untuk mengetahui apakah komponen tersebut sudah memenuhi syarat untuk ditransfusikan atau tidak. Indikator kualitas produk darah yang harus diperhatikan salah satunya adalah jumlah residual leukosit. Jumlah residual leukosit yang berlebihan akan sangat fatal bagi resipien yang menerima transfusi darah karena dapat menyebabkan reaksi transfusi yang berbahaya. Reaksi transfusi yang disebabkan oleh leukosit dapat dikurangi dengan pengolahan darah khusus yaitu leukodepleted. Leukodepleted itu adalah proses pengolahan komponen darah dengan mengurangi jumlah leukosit dalam darah tersebut. Nah, pemeriksaan residual leukosit terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu pemeriksaan sebelum tindakan leukodepleted dan sesudah tindakan leukodepleted. Berikut ini adalah penjelasan prosedurnya. Yang pertama, sebelum pemeriksaan dimulai, kita diharuskan untuk melakukan persiapan sampel dari kantong darah. Pada persiapan sampel ini, selang kantong sediaan whole blood dipotong sepanjang 20 cm, kemudian kantong ditimbang terlebih dahulu agar dapat dikonversi menjadi massa whole blood dan untuk mengetahui volume whole blood. Kemudian, alirkan sampel darah dari selang sebanyak 3 ml ke dalam tabung. Kemudian, letakkan sampel pada rak tabung dan diamkan pada suhu ruang sebelum dilakukan pemeriksaan. Yang kedua adalah pemeriksaan pH darah pada sediaan darah whole blood. Produk whole blood disiapkan, lalu potong selang kantong sepanjang 20 cm, kemudian alirkan sampel darah dari selang ke gelas beker. Nyalakan pH meter dengan menekan tombol on dan pastikan bahwa pH meter yang digunakan sudah bersih dan sudah dikalibrasi. Masukkan pH meter ke dalam gelas beker hingga hasilnya keluar berupa angka, kemudian dibaca lalu dicatat dan dilakukan analisis. Selanjutnya adalah perhitungan residual leukosit sebelum tindakan leukodepleted. Sampel darah pada tabung reaksi disposable disiapkan. Alat hematologi analyzer dihidupkan dan darah yang ada pada tabung dihomogenkan dengan gerakan tabung secara perlahan agar darah tercampur rata. Kemudian, sampel darah dimasukkan ke dalam alat dan ditunggu hingga selang atau pipa masuk ke dalam tabung untuk menarik atau menghisap sampel. Hematologi analyzer akan memproses sampel darah dan hasil akan keluar berupa angka atau output data. Hasil output berupa jumlah leukosit dari hematologi analyzer kemudian dibaca lalu dicatat dan dilakukan analisis. Selanjutnya adalah pemeriksaan leukodepleted metode filter. Berikut ini adalah contoh video yang akan memperlihatkan bagaimana cara leukodepleted metode filter itu dilakukan.
Nah, video tadi sudah memperlihatkan bagaimana leukodepleted dilakukan. Selanjutnya adalah perhitungan residual leukosit setelah tindakan leukodepleted. Perlakuan sampel pada perhitungan ini sama seperti perhitungan residual leukosit sebelum tindakan leukodepleted, yaitu dengan mempersiapkan sediaan whole blood yang telah dilakukan tindakan tadi dan selang kantong dipotong sepanjang 20 cm kemudian ditimbang. Selanjutnya, sampel diambil menggunakan tabung disposable dan diletakkan di rak tabung dengan suhu ruang. Perhitungan dilakukan menggunakan alat hematologi analyzer dan darah yang ada pada tabung dihomogenkan dengan gerakan tabung secara perlahan agar darah tercampur rata. Sampel darah dimasukkan ke dalam alat dan ditunggu hingga selang atau pipa masuk ke dalam tabung untuk menarik atau menghisap sampel. Hematologi analyzer akan memproses sampel darah dan hasil akan keluar berupa angka atau output data. Hasil output berupa jumlah leukosit dari hematologi analyzer yang kemudian dibaca lalu dicatat dan dilakukan analisis. Yang terakhir adalah perhitungan residual leukosit. Produk whole blood yang telah diambil secara acak disiapkan. Produk whole blood yang akan dilakukan quality control harus diberi perlakuan yang sama, yaitu dengan memotong selang pada kantong dengan panjang yang sama setiap kantongnya. Setelah semua kantong sudah dilakukan perlakuan yang sama, kemudian timbang massa kantong pada timbangan analitik. Massa kantong yang didapat kemudian dicatat sebagai dasar untuk memperoleh massa dan volume whole blood yang akan dilakukan quality control. Rumus yang dipakai untuk mendapat massa dan volume whole blood yaitu sebagai berikut. Setelah volume dari whole blood diperoleh, kemudian lakukan perhitungan untuk mendapatkan jumlah leukosit per unit dengan menggunakan rumus berikut. Nah, itu dia prosedur pemeriksaan residual leukosit yang sudah saya bahas. Melalui tindakan leukodepleted atau pengurangan residual leukosit di dalam darah dengan alat leukofilter dapat membantu kita terhindar dari efek transfusi darah. Leukofilter memiliki pori-pori yang mampu menyaring leukosit sehingga produk pada kantong utama yaitu whole blood sudah berkurang residual leukositnya. Walaupun tidak semuanya tersaring, namun metode ini dianggap jauh lebih baik dan mampu mengurangi terjadinya reaksi transfusi pada resipien. Kadar keasaman darah atau pH darah juga menjadi parameter kualitas produk darah yang penting dikarenakan kadar pH produk darah yang ditransfusikan tidak boleh terlalu asam. Kadar pH produk darah yang terlalu asam menunjukkan proses metabolisme yang berlebih pada sel darah, juga menunjukkan kemungkinan sel darah tidak dalam keadaan baik. Dalam Permenkes Republik Indonesia nomor 91 tahun 2015, kadar pH darah di akhir masa simpan ditetapkan harus di atas kadar 6,4. Adapun beberapa risiko yang disebabkan karena jumlah residual leukosit yang berlebihan meliputi gejala demam, alergi, kontaminasi virus diantaranya virus herpes manusia atau sitomegalovirus atau CMV, virus T limfotropik manusia, dan reaksi transfusi demam non-hemolitik. Sekian video edukasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye.